dan tentu ini akan kita carikan mekanismenya dalam rangka untuk penyaluran aspirasi. Saya pikir karena ini nanti setengah dua, kebetulan akan ada rapat paripurna membahas beberapa agenda. Saya langsung persilahkan saja kepada masing-masing perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan, Pak. Siapa yang mau lebih awal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya perkenalkan diri bahwa kami di sini berenam rombongan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau disebut GMBI. Saya Ari Mulya Subagja, Saudara Fidelis Giawa, Saudara Budi Ramadhanus, Saudara Dewa Hidin, di belakang ada Setia Bambang Irawan, dan Saudara Ganda Permana. Menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi berkaitan dengan diadakannya pembahasan RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Kami dari GMBI menilai bahwa ini sangat fatal. Seolah-olah Pancasila ini akan didegradasi nilainya. Tidak sebagai dasar negara lagi kalau ditempatkan dalam bentuk undang-undang. Lalu Pancasila yang tempatnya ada di dalam pembukaan undang-undang dasar ini nantinya akan setara dengan produk hukum. Padahal Pancasila ini adalah sumber daripada segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Ini yang kami keberatan. Adapun setelah kami juga berbincang dengan beberapa partai politik di Jawa Barat, katanya ini hanya untuk penguatan lembaga BPIP sebagai lembaga yang mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau untuk penguatan BPIP, kenapa hanya di undang-undang? Dulu, tahun 78, TAP MPR yang dipakai untuk menguatkan Eka Prasetya Pancakarsa, yang sudah dicabut tahun 98 pada saat reformasi. Nah, kalaupun ini untuk menguatkan itu, tempatnya adalah TAP MPR. Itu pandangan kami, sehingga Pancasila ini tetap dimuliakan bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa. Sehingga kita merasakan hari ini setelah Eka Prasetya dicabut, Eka Prasetya Pancakarsa, P4, PP7, dan lain sebagainya dicabut dari 98, hari ini kami merasakan asing di negeri sendiri. Seolah-olah Pancasila ini tidak berfungsi, hanya ada lambangnya, burung Garuda, ada teksnya, tapi tidak menjadi pola hidup bagi bangsa Indonesia. Kami menghendaki Pancasila ini tetap dan tidak ada hentinya sampai akhir dunia kalau mungkin, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara, dan juga ideologi. Kami GMBI tidak menganut dan tidak menginginkan ideologi yang ke kiri-kirian ataupun ideologi yang ke kanan-kanan. Karena Pancasila ini sudah final oleh para pendiri bangsa dan negara. Dan kami menilai bahwa tidak ada haknya DPR RI mengutak-ngatik Pancasila. Karena DPR RI bukan pendiri bangsa dan pendiri negara. Justru kita hari ini ke depan meneruskan apa yang menjadi cita-cita proklamasi. Bagaimana kita sebagai generasi penerus bisa membawa bangsa ini menuju ke dalam pintu, bukan pintu gerbang lagi, tapi ke dalam rumah kemerdekaan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun di sini kami menuliskan makalah dengan 7 akar masalah. Lalu ada tuntutan kami yang akan saya
bacakan. Tuntutan aja Pak ya. Oke. Pertama, tuntutan dan pernyataan sikap. Atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka kami dari LSM GMBI mendesak agar DPR RI menghentikan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan atau penggantinya yang memiliki substansi yang sama, serta membubarkan panitia kerja RUU HIP atau sebutan lainnya. 2. LSM GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, menilai bahwa pengundangan nilai-nilai Pancasila berarti mempersempit ruang lingkup keberlakuan Pancasila dalam aspek tertentu saja yang diatur dalam RUU tersebut. Padahal sesungguhnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus menjadi roh dari semua peraturan perundang-undangan. 3. Yang jauh lebih penting dilakukan saat ini adalah revisi terhadap seluruh peraturan perundangan yang tidak mengacu kepada Pancasila. Tidak hanya mengacu pada Pancasila, tapi Pancasila yang anti penjajahan ini harus jelas. Sehingga berbagai produk hukum ini mengacu kepada Pancasila yang anti penjajahan. Yang hari ini, belasan tahun ini hilang. Yang tidak berpihak kepada rakyat, diantaranya dalam penguasaan sumber daya agraria, sumber daya mineral, sumber daya alam lainnya, termasuk sumber daya manusia. 4. Untuk tersosialisasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga bangsa, maka diperlukan keteladanan dari penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah tercermin dari sikap aparatur penyelenggara negara. Untuk itu diperlukan satu panduan perilaku, sikap, dan mental aparatur yang Pancasilais. Solusi untuk membumikan Pancasila dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan lembaga yang tugasnya mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang pembentukannya melalui ketetapan MPR, oleh karena MPR merupakan lembaga negara yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Tapi hari ini bukan lembaga tertinggi negara, jadi tidak ada kedaulatan saya kira di situ. Yang kedua, kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia, sehingga MPR ditempatkan kembali menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kembalikan kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR yang diberi tugas dan kewajiban menjalankan amanat proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, terakhir, kembalikan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan MPR RI sebagai arah tujuan bangsa Indonesia menapaki kehidupan berbangsa bernegara untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya kira sementara itu bisa kita nanti lanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya silakan perwakilan dari NKRI ya. GBN ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.